cek cek. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama ini kami beritahukan bahwa mulai minggu ini persembahan hanya dilakukan satu kali setelah jamita atau setelah khotbah, dan Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat mengambil amplop persembahan yang telah tersedia di pintu-pintu masuk. Bagi yang belum mengambil, dan nanti disampaikan melalui persembahan ke depan. Jadi jemaat mendatangi kotak persembahan untuk maju ke depan menyampaikan amplop persembahannya. Mulai minggu ini dan minggu seterusnya. Mulai tema dihita saluhutna.
Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di tempat duduk kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami,
perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 sampai 3. Jemaat yang terkasih, hukum Tuhan yang untuk hari Minggu ini yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau yang dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian PKJ nomor 41 ayat 1 sampai dengan 2. Allah
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengar dan terimalah janji-janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat berduduk kembali. Kita bernyanyi dari nyanyian PKJ nomor 239 ayat 1 sampai dengan 2. Yang terkasih, firman Tuhan atau epistel untuk minggu hari ini yaitu yang diambil dari Efesus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama
sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, kita membaca secara responsoria. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan sesingkat. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta mendengarnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat kita. Shalom. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar warta jemaat kita pada Minggu 7 Januari 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias, dengan topik minggu Allah yang membebaskan. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 7 Januari 2024, kita mengadakan pengumpulan persembahan di setiap ibadah minggu. Hanya satu kantong dan dikumpulkan ke depan setelah selesai khotbah. Sehubungan dengan itu, diinformasikan kepada seluruh jemaat agar sebelum memasuki gereja untuk dapat meminta atau mengambil amplop persembahan kepada sintua yang bertugas di depan gereja. Dan kepada kita semua jemaat yang melaksanakan ibadah ujung tahun, apabila belum memberikan persembahan kepada gereja, kami sampaikan melalui warta ini agar segera disampaikan, baik melalui sintua lingkungan ataupun langsung kepada gereja. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu gabungan. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Januari 2024, kita mengadakan ibadah sekolah minggu gabungan di Pos Lubuk Baja, masuk pukul 8.00 WIB. Yang keempat, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Reynaldo Nabaho dan Ibu Nili Yeni Huta Barat dari WIB Balai Kolam 2. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang kelima, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi keluarga Martin Laurence Sitorus dan Ibu Elizabeth Royana Panjaitan, dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Tanjung Karang, Bandar Lampung. Yang keenam, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Bestran Firiando Panjaitan, anak dari Bapak Pangihutan Panjaitan dan Ibu Surta Lumban Tobing, jemaat HKBP Batam, WIK Perserahan Muka Kuning.
dengan pasangannya Rizda Melina Simangunsong, anak dari Bapak Poltak Marihot Simangunsong dan Ibu Esther Malau dari Huta Perdemuan Jemaat HKBP Badak Resort Tanjung Medan. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di Gereja HKBP Batam Resort Batam, masuk pukul 10.00 WIB. Yang ketujuh, ibadah minggu sore dan pos pelayanan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah minggu sore pukul 16.00 WIB dan pukul 18.00 WIB dan pos pelayanan muka kuning pukul 10.00 WIB kita akan adakan kembali pada tanggal 14 Januari 2024. Yang kedelapan, donor darah. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, melalui Dewan Diakonia gereja kita mengadakan kegiatan donor darah yang dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB bertempat di ruang sermon. Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan tersebut untuk kesehatan kita masing-masing. Yang kesembilan, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita bisa baca di layar fokus yang ada di depan kita. Yang ke-10, sumbangan. Sumbangan bunga altar pada minggu ini dari keluarga NWN WIK Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, keuangan. Saldo akhir per tanggal 6 Januari 2024 yaitu sebesar 390.473.214 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai dengan 2. Haleluya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Dan selamat hari Minggu. Amang Inang, di tahun ini kita akan mengumpulkan persembahan satu kali dalam ibadah kita. Bukan berarti Amang doh tahun Inang kalau sekali berarti isinya jadi berkurang. Ya. Tapi marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya doh wingok songonon tiki mahasiswa kami. Ada untuk teori perbandingan antara HKBP do GKPI do HKI. Di HKBP do ongkos no marga tu surgunina. Mulu di HKI do GKPI termuraduin na. Petoi mak tu HKI me hita marminggu sonari. Umura ongkos tu surgo. Nada sida. Basi do kosongoni mulu di HKBP itu kan arung na tulu heli pas satu pilihan, arung na sampai 4 heli. Bahkan arung do pina 1 5 heli. Tapi mulu di GKPI sehali, di HKI 2 heli. Toi mak tu HKI me hita na. Itu alat iki mahasiswa dia tu siamu mak. Setuju pakai kamu pemikiran ini di partik kita waeng mahasiswa dia cocoki. Alai itu akan nong di pasu-pasu Tuhan. Marilah kita mempersembahkan kepada Tuhan bukan karena banyaknya kita waktu pengumpulan persembahan ke pasahat di bata gumudang daun, tapi mau sekali, mau 2 kali atau 3 kali, mari mempersembahkan sebagai buah dari pekerjaan kita, buah dari iman kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Amang Inang, firman Tuhan bagi kita hari ini, di hari Minggu ini Minggu Epifanias yang pertama, yaitu dari Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan bagi kita. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku juga sudah mendengar erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan Amang Doh Tominang. Amang Inang dan saudara-saudari, tema pembebasan adalah tema yang masih hangat hingga sampai saat ini. Karena di tengah-tengah dunia ini Amang Inang dan saudara-saudari, perbudakan penindasan masih saja tetap eksis dan tidak tahu entah sampai kapan hal ini terjadi. Oleh sebab itu tema pembebasan masih hal yang relevan untuk dibicarakan hingga sekarang ini. Semakin maju peradaban manusia, semakin banyak saja orang yang ditindas, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan sudah sejak dahulu perbudakan dan penindasan itu terjadi dan korbannya sangat banyak. Dan dipastikan korbannya akan sangat susah sekali untuk keluar dari perbudakan atau penindasan itu. Kalau di zaman Mesir dahulu ada perbudakan, di zaman sekarang juga ada perbudakan. Kalau di zaman dahulu hak ajasi seorang budak ada pada tuannya, tapi di zaman sekarang Amang Inang sistem sudah mengatur bahwa inilah golongan atas, inilah golongan bawah,
inilah mereka yang akan menjadi pekerja biasa, dan inilah mereka yang akan bekerja sebagai pekerja di tingkat menengah dan di tingkat atas. Kalau di Mesir dahulu, kalau seorang budak mustahil bagi dia untuk bisa naik level. Misalnya dari dia seorang budak, maunya saya nanti berubah atau pekerjaan saya ini, saya mau jadi di bidang administrasi kerajaan contohnya, dia tidak akan bisa. Saya akan menjadi anggota militer, dia tidak akan bisa. Saya akan menjadi pengusaha, dia tidak akan bisa. Karena memang seorang budak, dia akan melahirkan keturunan yang juga akan menjadi budak. Anak cucunya akan tetap menjadi budak untuk sampai kapanpun, selama sistem itu diberlakukan. Dan dunia kuno sering memberlakukan hal-hal yang demikian. Di era sekarang juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, mustahil seorang karyawan yang gajinya UMR untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang lumayan, sekolah internasional, walaupun anak itu cerdas dan pintar. Mustahil seseorang anak itu yang dari keluarga yang bisa untuk bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, mulai UMR do gajinya. Ini sudah sistem Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mustahil seorang anak yang berprestasi untuk ikut olimpiade matematika sedia benar di Bapak naruh makna. Karena ini sudah sistem diberlakukan di era modern ini. Yang di bawah tetaplah yang di bawah, yang di tengah-tengah bisa dia ke bawah, bisa ke atas, yang di atas dia akan tetap berada di atas. Ini sudah sistem Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kalaupun ada di era sekarang ini dari golongan bawah dia bisa naik, itu sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi di era abad ke-21 ini, amal hiya bidabati. Kalau mungkin di era kita masih muda, para orang tua di sini buru nasakutai dung lama ngaratu bagaimana jago dia. Tapi kita lihat semua sekarang adalah serba persaingan, serba mengalahkan yang lain. Orang lain adalah lawan, orang lain adalah saingan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hal yang sama juga dirasakan oleh umat Israel di 430 tahun di Mesir dahulu. Mereka mengharuskan budak tetaplah budak, keturunannya juga tetap budak, sampai seluruh anak cucunya juga tetap harus menjadi budak dan mustahil menjadi seorang bangsawan. Kalaupun Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang tiba-tiba dia adalah dari seorang budak seperti Esther atau Yusuf, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetapi itu terjadi sangat lama sekali. Atau contohnya si Raja Daud. Kalau dirunut waktu antara Yusuf dengan Raja Daud, berapa ratus tahun itu? Tak terpaimai. Antara Raja Daud nanti dengan Esther tak terpaimai. Beratus-ratus tahun. Dan sangat-sangat minim sekali terjadi molosian kalongan bawah, dosian budak do naik nasi dagawi seorang petinggi kerajaan atau bahkan seperti seorang raja menjadi perdana menteri seperti si Yusuf, menjadi raja seperti Daud. Bapak Ibu dan saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi baik dunia kuno maupun dunia modern mirip-mirip saja. Kalau dunia kuno menganggap orang budak, golongan bawah itu tetap harus diperlakukan seperti budak dan tidak bisa naik level. Di dunia modern juga mirip-mirip, akan dipersulit bagi orang-orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang golongan bawah untuk naik. Ayo karena memang tahunan sistem di negara kita ini juga, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Dami, urusanmu maju surusut di Tuhan. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Sama siapa yang dipersulit? Sama mereka golongan bawah. Namun bagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita tentang sistem yang tidak adil ini? Pertama, bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada umatnya, dan dia masih mengingat perjanjiannya kepada nenek moyang Israel. Israel dipilih bukan karena kehebatannya. Israel dipilih bukan karena kebaikan, keunikan dari Israel. Tetapi memang inisiatif Tuhanlah yang memilih Israel. Inisiatif Tuhanlah yang membuat perjanjian dengan umat Israel, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan ketika Tuhan memilih Israel dan berjanji dengan mereka, apakah Tuhan ingkar janji ketika mereka harus
diperbudak di Mesir ketika mereka harus mengalami hal yang sulit sekali di Mesir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak. Tetapi melalui peristiwa itu, perbudakan Mesir, Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Tuhan mau menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Israel itu, dan betapa luar biasanya kasih sayangnya kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Tuhan tidak ingkar janji atas janjinya, Tuhan tetap ingat perjanjiannya. Berbeda dengan manusia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau misalnya di pernikahan atau ketika kita kemarin membaptiskan anak kita ke tengah-tengah gereja ini, dan kepala songon di film Hollywood manang sinetron manang film-film romantis kan. Dan kepala songon ini, aku berjanji kepadamu, hai pasanganku, istriku yang cantik jelita, akan setia kepadamu. Aku akan mau mengalami susah atau senang bersama-sama denganmu. Lalu si pengantin perempuan mengatakan, aku akan berjanji setia kepadamu. Jadi dang jolma marjanji di sini. Atau ketika orang tua membawa anaknya untuk dibaptis, kan? Mengapa harus pendeta yang membacakan janji itu? Mengapa tidak orang tuanya saja yang berjanji, aku akan merawat engkau, aku akan mengajarkan kau firman Tuhan, aku akan mengantarkan kamu untuk menjadi orang yang lebih hebat, lebih berpengetahuan tentang firman Tuhan. Mengapa tidak pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki di gereja kita berjanji? Mengapa harus kepada seorang hamba Tuhan? Anggu jol marumang dotta minang merjanjingan atau tusyo. Jujur do jol mengingkar janji. Manusia sering melupakan janji-janji. Tetapi ketika Tuhan berjanji dan manusia berjanji, di tengah-tengah gereja, hamba Tuhan pendeta adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan yang berjanji kepada keluarga yang baru dibentuk, kepada keluarga yang menyerahkan anaknya untuk dibaptis, atau kepada keluarga yang menyerahkan anggota keluarganya untuk menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja. Jadi merjanji mahita tu dewata di sini. Ya, kalau manusia ingkar janji, setidaknya Tuhan tidak akan pernah ingkar janji kepada kita. Kalau manusia ingkar janji kepada Tuhan tentang kesetiaannya kepada pasangannya, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kalau manusia ingkar janji, dia tidak bisa merawat anaknya, tidak bisa memperlakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kalau manusia ingkar janji, partohonan, dia tidak mau lagi melayani, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji kepada orang-orang yang sudah membuat perjanjian dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menemani kita. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan berserta kita sampai akhir zaman. Jadi orang-orang percaya harus mengerjakan pekerjaannya. Orang-orang percaya harus menolong orang lain. Orang-orang percaya harus menjadi orang yang menjadi duta pembebasan di masa sekarang ini. Amang Dr. Wina berjanji kepada Tuhan. Yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan memilih hambanya untuk mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan dan menebus umatnya dari tuntutan hukuman yang berat. Tuhan memilih. Musa dipilih Tuhan ketika peristiwa terjadinya pembantaian atau genosida terhadap anak-anak di Mesir. Kemudian selama 40 tahun Musa nantinya berada di istana Raja Mesir, Firaun, dan Musa pasti tahu bagaimana suasana di istana tersebut. Tahu siapa orang-orang yang berpengaruh di sana. Siapa kepala bidang ini, dan kepala bidang. Tahu dia, karena dia 40 tahun di istana Mesir. Tapi Tuhan tidak memilih Musa menjadi seorang hambanya karena dia bekas ex dari istana Mesir. Supaya lebih gampanglah makata-katai harus istilahnya. Asabui haluar bangsoki sian perbudakan Mesir. Tapi Tuhan memilih Musa adalah karena itu inisiatif Tuhan. Karena terbukti setelah Tuhan memilih Musa, Musa menolak. Saya tidak pandai berbicara. Saya tidak tahu apa yang saya harus katakan kepada Firaun yang agung itu, raja itu. Jadi inisiatif Tuhanlah yang memilih seorang hambanya. Atau kalau kita lihat, Tuhan tidak memilih Musa karena Musa 40 tahun berada di padang gurun.
Karena bangsa Israel itu nanti notabene akan keluar dari perbudakan Mesir dan berjalan di padang gurun. Tuhan tidak memilih dia karena pasti Musa udah tahu lah bagaimana situasi di padang gurun. Tidak. Tapi inisiatif Tuhanlah yang memilih Musa. Dan Musa nantinya harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena seluruh pengalaman Musa nantinya yang di padang gurun bersama dengan mertuanya Jethro itu, dan maraguna sudurina. Ternyata setelah Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa menyerah loh. Ternyata umat Israel adalah umat yang keras kepala. Ternyata umat Israel adalah umat yang bodoh dan tidak beriman. Ngauto dan marahapor sia Musa. Sehingga visi misinya tidak ada ke depan. Lebih baik saya menjadi budak di sana asal makan daripada di sini sengsara walaupun menjadi orang bebas. Itu prinsip yang bodoh dan tidak beriman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Musa dipilih Tuhan Allah, inisiatif Tuhan, dan harus mengerjakan apa itu yang disuruh oleh Tuhan. Membawa orang-orang yang tidak memiliki masa depan, membawa orang-orang yang ditindas, membawa orang-orang yang tidak diperlakukan secara manusiawi supaya menjadi manusiawi, supaya menjadi memiliki masa depan, supaya keturunannya nanti menjadi jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah-tengah gereja kita ini, saya melihat bahwa ada begitu banyak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan dengan gelar yang bagus, jabatan yang bagus, pangkat yang bagus, dan tanggung jawab yang bagus, baik di instansi pemerintah atau juga di instansi swasta, perusahaan-perusahaan swasta, dan lumayan banyak jumlahnya. Namun di tengah-tengah gereja kita ini juga kita tidak boleh menutup realita bahwa di tengah-tengah kita satu gereja tong dope gudang ruas tamang doh taminang yang anak-anaknya belum memiliki pekerjaan, yang mereka tidak diperlakukan secara adil di tengah-tengah lingkungannya, yang kehidupannya semula satu bahtamon satu saudara, begitu-begitu saja, dan berubah karena sistem yang menjadikannya. Mereka bukannya tidak berusaha, sudah berusaha, tapi sistem sudah demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Saya juga pernah jalan-jalan ke gereja lain, bukan HKBP dan bukan Protestan. Saya ketika masuk ke pintu gereja itu, di mading-mading itu, saya lihat sudah banyak sekali ada lowongan kerja. Baru saya, karena gereja itu warta jemaatnya sudah pakai QR barcode, saya scan dan saya baca wartanya semua. Ada warta umumnya, ada warta khusus gerejanya. Di warta umumnya itu ada pekerjaan, dan saya tanya kepada beberapa yang melayani ini, dari mana ini dapat kalian informasi ini? Di gereja kita ini, Pak, kita mengupayakan orang-orang yang sudah diberkati Tuhan supaya mereka mau membagikan informasi, supaya mau mereka menolong orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, yang hidupnya masih biasa-biasa saja, supaya mereka semuanya disejahterakan. Pantas ya gereja kalian ini, anak-anak mudanya sangat senang sekali, bersuka cita datang ke gereja ini dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Gimana luar biasa namang doh taminang di Jakarta dong. Kalau dibuka pintu gereja itu terima maring-maring, orang-orang yang hebat di sana mau membagikan informasi, mau menolong saudara-saudara mereka yang di gereja itu, yang belum memiliki kehidupan yang lebih baik, agar mereka terbebas dari belenggu yang membebani hidup mereka. Mari kita lihat orang Cina. Ketika kita membuka loker yang dibuat oleh orang Cina, pasti orang Cina selalu membuat persyaratan, salah satu pandai berbahasa Mandarin. Bahasa ikut dibayar pandai berbahasa Mandarin. Bahasa yang dibayar pandai berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Batak. Alasannya supaya orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin lah diutamakan masuk di sana, tertolong di sana. Orang Cina tidak suka kalau teman sebangsa sesukunya itu hidup melarat dan menjadi seorang yang tidak memiliki masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ini bisa kita lakukan di gereja kita?
Mudah-mudahan Roh Kudus menyentuh hati orang-orang yang diberikan Tuhan anugerah, yang diberikan Tuhan kuasa, yang diberikan Tuhan mandat, yang diberikan Tuhan banyak berkat atas hidupnya, supaya membuka hatinya kepada orang-orang yang perlu dibebaskan dari belenggu, supaya mereka membuka hatinya kepada orang-orang yang perlu dibebaskan dari sistem yang tidak baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Bapak Ibu dan saudara-saudari, jadi kita dipanggil Tuhan hari ini untuk membebaskan. Kalau Tuhan dahulu memakai Musa untuk membebaskan mereka yang tidak memiliki masa depan, mereka yang tidak memiliki harapan ke depan, hari ini juga umat Tuhan dipanggil Tuhan untuk membebaskan mereka yang masih dibelenggu karena masa depannya tidak jelas. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari, au sering do marona tu pajak jodoh, pasar jodoh, manuhur buah, pisang, jeruk. Dan saya lihat di sana per tiga pisang dan jeruk itu dia digijang ni lumpur itu di kaki lima, dan kaki lima do hono lumpur do delani. Dan ketika kutanya berapa pisangnya inang, kalau aku beres sona bagak mulai do di mana 12.000, dah kutawar be, bido. Mulu hutawar paling mau rusariu manang 2.000. Ido mang dokter. HP mulu di mall sorong istilah menawar. HP mulu tu si bahasa ikut tawar. Jadi prinsip saya adiga be mangomo halakon sianna huula. Adiga be alangon ni halakon daini ni halakon pangomoni ni nasida sian ulon ni nasida. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Atau kalau kemarin tomat naik, berbakal apa semua akan naik, dapur teh naik, sayur naik harganya. Belum jatuh sungun namur hingi tamarungu tunggu sudah naik nama do. Baru mau tabal adiga do akapartani akapartomati persayuri mangomo apal salisa tahun sian ulonna. Tanggap main nama ngalehon THR do tahe di bulan 12 itu tunasida. Nu tamarungu tunggu tidak tatawar musi hargahian. Murahian ala 10.000 satu kilo sayur contohnya ayang bui 2.000 sona somal adiga binasida mangomo sian ulon. Kita harus menjadi orang-orang yang membebaskan saudara-saudara kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amang doh tawina. Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, Musa dia dikenal karena dia menerima tugas dari Allah dan dia mengerjakan tugas itu dengan mau membebaskan umat Israel dari perbudakan, sehingga kehidupan umat Israel menjadi lebih baik nantinya, apalagi setelah di tanah Kanaan, sehingga umat Israel tidak lagi melahirkan keturunan yang hanya sebatas budak yang tidak memiliki pengaruh apapun. Tapi setelah dibebaskan mereka menjadi melahirkan keturunan yang super hebat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Atau mari kita lihat tokoh-tokoh di dunia ini dirindukan dan pingin maunya kembali orang atau oknum-oknum yang demikian. Bukanlah tokoh-tokoh yang dekat dengan orang-orang yang hebat. Bukanlah tokoh yang dekat dengan siapa? Si Marcus ya, pemilik apa itu? Tesla atau pemilik Google. Tetapi mereka adalah tokoh-tokoh yang ketika mereka dekat kepada orang-orang yang lemah, ketika mereka mau membela nasib orang-orang yang tidak punya pengaruh, ketika mereka mau memperbaiki kehidupan orang-orang yang tidak memiliki masa depan. Lihat Nelson Mandela atau Soekarno, itu tengah-tengah bangsa kita, atau yang masih hidup di masa kini Xi Jinping, presiden Cina, tokoh sosialis Cina, atau Mother Teresa. Mereka dikenal bukan karena mereka dekat dengan orang-orang hebat penguasa Amerika dan segala macam, tetapi mereka dikenal adalah karena mereka mau melihat dan merasakan dan mau melepaskan belenggu dari orang-orang yang lemah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yesus Kristus juga, Yesus dikenal bukan karena hanya sebatas dia turun menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, daulah alani, dia yang agung, tidak. Tapi karena Yesus turun dan menyamakan dirinya dengan manusia, mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, dan dia mau membebaskan belenggu dari orang-orang yang sakit, orang yang akan dikutuk, orang yang akan dilempar dengan batu, dia dilepaskan loh. Bahkan dia mau menyerahkan nyawanya untuk melepaskan kita dari belenggu atau tuntutan dari dosa.
Siapa dari antara kita yang tidak percaya kepada yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Yesus? Alam ini ulai nabi. At juga yang dipatupa Yesus, sedang tetap Yesus satu main doa minang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, marilah kita menjadi mitra Allah. Orang-orang percayalah mitra, teman kerja Allah untuk membawa pembebasan ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan belenggu, penuh dengan penindasan dan perbudakan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di keluarga kita ada banyak orang tua yang anak-anaknya tidak dibiarkan menikmati hari-hari yang indah di hari libur atau di hari Minggu. Hari Minggu pe dituntut marsiajar, nami noto naturas na wahabion, amang dotta minang. Kita bebaskan dua kita itu di hari Minggu atau hari Sabtu, supaya mereka menikmati indahnya hidup ini. Unang membosankan di nasida ngulon. Ay hita pi amang dotta minang melosa minggu terus karejo mula-kula sudah mula mengulon. Ikon arong tiki pajupang doongan curhat, arong tiki lamar delan itu pantai, arong tiki mardelan itu mall, arong tiki marsiajar, songo jamita taberna salpu, arong do partikian na sudi. Ada juga sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang anak-anak karena dibiarkan orang tuanya tidak menikmati indahnya hari-hari. Tangi bawa to bitiki. Mereka tidak menikmati indahnya hari Minggu yang bebas ini. Mereka tidak menikmati hari Sabtu yang libur itu. Karena apa? Kita terlalu membebaskan mereka sehingga mereka hanya olanon na ibatit tiop. Dan dibawa to biari. Dan dihirup udaranya segar pagi ini. Dan dinikmati malam yang indah untuk bermimpi malamnya itu. Ngasibuk na sila holan na terus meniuk-niuk genjet non, meniuk laptop non bermain di sana Bapak Ibu dan Saudara. Tapi emang notamu ngulu ni jolma moloboy na sida dungo pagi-pagi nei. Ka dihirup udara pagi di bere mata nyari. Jalaboy na sida modom borngin nei. Ino notamu ngulu ni jolma. Molo nang pegudang di hitamang notamu nang molo suboy do modom. Jaladang boy dungo tepat waktu pagi-pagi nei notamu ngulu jom. Hidup. Natabuan mula pala modom walu jom. Mulai jam 10, 1 jam 6 contoh nama jam 5. Benar tu bukan ni, sehat-sehat sudah. Rumah sakit pergi jarang man. Mari kita bebaskan anak-anak kita dari kebiasaan yang buruk itu, yang menghabiskan atau menghancurkan waktu mereka hanya untuk hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mari juga kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari memerdekakan orang-orang yang bekerja pada kita. Sabat adalah memerdekakan setiap orang yang bekerja pada hari yang Tuhan kuduskan. Jangan engkau mengerjakan bahkan binatang sekalipun harus dimerdekakan di sana. Supaya apa? Mereka dipulihkan dulu. Ini memang do tominang kuliano do madari doangan. Kuliano do mangalak gugu doangan. Kuliano do tong memulihkan keadaan doangan. Amang do to. Dak paksaon na sida songor rubuk terus karejo sian do borngin. Manang di hari Sabat, manang di hari Minggu nih, tak pasang na sida karejo. Merdekakan supaya mereka besoknya menjadi lebih segar dan lebih cemerlang Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari juga kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari di konteks masa kini tantangan kita adalah lingkungan yang tidak sehat. Karena kita nggak tahu ya kenapa baik di gereja atau di rumah juga sampah ini menjadi permasalahan. Lawi batu kuil na yasa kuil. Itu dah. Al yang enggak nasida rodo di bata alisi, isido di bata. Lawi batu masjid na yasan. Al yang enggak nasida isi rodo di bata. Al rome batu gereja. Amang lo taminang. Itu emang batu gereja, arung kebersihan nih. So tunggu ini tong tapai di gereja hutan. Masalah pembuangan sampah, masalah sampah kita harus bebaskan itu. Iku lias do gereja ta, iku lias do lingkungan ta. Unang berok sampah. Karena Indonesia adalah pemproduksi sampah nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Bang Dokter. Tantangan kita yang terbesar adalah kita tidak sehat karena banyak sampah yang terbuang di sekitar kita. Anak-anak kemarin banyak yang sakit infeksi paru. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan yang tidak bersih. Bapak Ibu dan Saudara-saudara.
Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi Musa di masa sekarang ini yang membawa pembebasan kepada yang terbelenggu. Lingkungan kita terbelenggu oleh sampah, gereja kita terbelenggu oleh sampah. Mahadir mahita tongamang disi, payason membuang sampah pada tempatnya. Jangan mengotori lingkungan, Bapak, Ibu dan saudara-saudari. Kita dipanggil Tuhan untuk itu. Karena Tuhan begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan dibenci di batat portibion. Dia mengasihi dunia ini. Masa kita, Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan tidak mengasihi dunia ini juga, tidak mencintai alam ini juga, Bapak, Ibu dan saudara-saudari, lingkungan kita, ekologi di samping kita, Bapak, Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, mari menjadi pembawa pembebasan kepada yang terbelenggu. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami hari ini, di bahwa Musa adalah contoh yang Tuhan berikan kepada kami, yang membebaskan mereka yang tidak memiliki masa depan, yang terbelenggu sehingga memiliki masa depan. Dan Tuhan juga mengkehendaki setiap orang percaya untuk meneladani Musa, bahkan Tuhan kami Yesus Kristus yang membebaskan setiap orang dari belenggu sehingga memiliki masa depan di bumi ini dan di surga kelak. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati umat Tuhan, yang melindungi mereka, yang menjauhkan mereka dari mara bahaya, yang memberkati keluarga mereka ya Tuhan, dan juga yang memberkati pekerjaan tangan dari umat Tuhan. Tuhan juga yang melindungi anak-anak, agar kiranya anak-anak ya Tuhan bertumbuh di dalam cinta kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, supaya gereja-Mu ya Tuhan mewartakan firman Tuhan, dan gereja-Mu ya Tuhan senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang terbelenggu, membebaskan orang-orang yang dalam keadaan terbelenggu dan tidak memiliki masa depan. Tuhan juga yang memberkati negara kami ini ya Tuhan, dan bangsa kami, yang memberikan hujan pada waktunya dan musim pada waktunya, yang menghalau orang-orang yang memiliki rencana jahat, dan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada para pemimpin kami, agar mereka ya Tuhan melayani tengah-tengah bangsa kami dan negara kami ini dengan tulus dan dari cinta kasih yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihanilah dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu, supaya upah penderitaan dan kesengsaraan yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu, agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparat, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.